Halo pemirsa Showbiz, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Showbiz kembali hadir dari DPR karena kita akan kembali berbincang dengan artis yang menjadi wakil rakyat. Nah, sosok yang akan kita wawancarai hari ini adalah pastinya seorang wakil rakyat ya, dari Komisi 8 fraksi Partai Amanat Nasional, pernah menjabat sebagai wakil wali kota Palu dan ia merupakan vokalis dari band Ungu. Siapa lagi kalau bukan Mas Sigit Purnomo atau Mas Pasya Ungu. Mas Pasya, apa kabar? Oh, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik Mas Pasya. Yuk kita sambil jalan-jalan. Sejauh ini kesibukannya ngapain aja Mas? Kan manggung iya, jadi wakil rakyat juga nih. Ya kalau manggung menyesuaikan karena memang kalau kita bicara prioritas hari ini memang prioritasnya lebih ke urusan ke masyarakat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kesibukan di DPR seperti biasa melaksanakan tugas kita pengawasan khususnya sekarang yang memang lagi isu yang paling kuat terkait haji. Nah, sudah 2 kali kami melakukan kunjungan ke Saudi untuk memastikan arahan Bapak Presiden ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sepanjang ini informasi yang kami dapatkan di Saudi, ya, khususnya dari kawan-kawan masyarik, kawan-kawan syarikah itu sepanjang 20 tahun itu memang baru di tahun ini yang bisa dikatakan Komisi 8 ya termasuk pemerintah betul-betul kita sebut dalam tanda petik itu sangat detail melakukan pengecekan, pemeriksaan, pengawasan dan beberapa hal-hal yang lain terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Tujuannya satu, agar supaya kenyamanan daripada jamaah haji ini betul-betul bisa didapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, kira-kira begitu. Nah, hal lain kalau misalnya yang belakangan ini viral mengenai hakim yang ternyata korupsi dan semua pejabat pemerintah itu tidak luput Mas Pasya dari godaan untuk melakukan korupsi dan lain sebagainya. Mas Pasya sendiri kan artis dan juga wakil rakyat. Gimana sih membentengi diri supaya tidak tergoda untuk melakukan korupsi? Ini kan soal kepribadian ya. Mau apa enggaknya kan tergantung kitanya sebenarnya gitu. Ada peluang kan kita pernah dengar dulu istilah kejahatan terjadi karena ada kesempatan, kira-kira begitu. Nah, kesempatan ada niat. Ada niat, nah itulah. Mungkin ada orang yang awalnya tidak niat, tapi karena ada kesempatan, tergoda misalnya gitu kan, wah ya sudah kenapa tidak, kapan lagi, kira-kira begitu kan. Nah ini yang memang perlu menjadi perhatian kita semua. Mas Pasya, ini kan Mas Pasya sebenarnya sebelum jadi wakil rakyat juga sudah pernah menjadi wakil kepala daerah ya. Dan sejauh ini bagaimana sih Mas Pasya untuk proses adaptasi sudah berjalan cukup panjang. Tapi saat ini kan di DPR, di Komisi 8, ada kesulitan nggak sih Mas Pasya untuk membagi waktu untuk menyesuaikan diri adaptasi antara menjadi artis dan juga menjadi wakil rakyat? Sebenarnya menjadi artis dengan menjadi politisi itu cuma beda judul aja. Dua-duanya kan sifatnya pelayanan. Ya kan? Masyarakat. Iya, kami menjadi artis menghibur itu kan bagian daripada pelayanan. Kami mendapatkan manfaat dari situ kira-kira gitu kan. Sama halnya dengan kita ini yang ada di DPR hari ini, kita memberikan pelayanan, mendengarkan aspirasi, mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat kira-kira. Cuma yang membedakan memang DPR ini kan bukan eksekutor. Ya. Nah, kita harus bersama pemerintah ya kan memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi gitu. Tetapi kami yang paling tidak menyuarakan. Nah, menyuarakan ini kan dengan berbagai tingkatan, menyuarakan secara lembut, ya kan? Ada yang kadang-kadang harus keras gitu kan, nah gitu. Ada yang malah kadang-kadang harus seolah-olah jadi kayak teror gitu kan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah kalau ditanya bagaimana mengimbangi, tidak ada yang harus diatur sih. Saya kira tidak ada yang spesifik ya, nggak perlu. Cuma memang kita perlu menambah sekarang itu ya isi kepala kita, pengetahuan kita ya kan tentang apalagi di sini kan mitranya cukup banyak, ada kurang lebih 7 kemitraan gitu. Yang semuanya punya persoalannya sendiri-sendiri kan, ada Kementerian Sosial dengan persoalannya, Kementerian Agama dengan persoalannya, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ada di situ Badan Haji sekarang, ada Badan Halal, ada Basnas, ada Wakaf yang punya persoalannya masing-masing. Nah, memang butuh ketelitian, butuh konsentrasi gitu dari para anggota-anggota dewan ya, khususnya para pimpinan. Bagaimana kemudian kami ini secara kolektif, secara bersama-sama paling tidak bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, at least di 5 tahun masa periodisasi kami. Artinya memang menambah wawasan menjadi salah satu solusi agar artis tidak dipandang sebelah mata ya sebagai wakil rakyat. Harus. Iya. Ya kalau arahnya ke situ, ya mohon maaf, saya kira tidak mudah juga menjadi artis itu. Menjadi artis juga butuh intelektual. Ya. Gitu kan. Nah, jadi saat artis itu berpindah ke profesi yang lain,
kebanyakan memang tidak terlalu sulit gitu loh. Cuma memang butuh penyesuaian. Saya kira begitu kan. Selama itu diimbangi dengan kita terus memperluas wawasan. Tinggal sekarang soalnya kita mau mendalami atau tidak. Kan sesuatu itu pasti harus kita dalami. Iya. Gitu kan. Menjadi artis pun harus didalami juga gitu loh. Ya kan, dengan cara yang formal apa informal, kira-kira begitu kan. Nah, kayak contoh saya ini menjadi vokalis, saya nggak pernah sekolah nyanyi. Tapi karena berbekal latihan, berbekal pengalaman, akhirnya lama-lama kita sebut apa ya? Pakar lah, kira-kira begitu kan. Nah, sama halnya di politik. Kalau kita konsisten, kita komitmen, kita belajar, kita banyak diskusi dengan semua pihak gitu kan. Insya Allah lama-lama juga kita akan bisa memahami betul apa sih yang menjadi tugas dasar seorang politisi itu. Tapi Mas Masya kalau misalnya disuruh pilih nih, jadi artis apa jadi politisi? Jadi politisi. Jadi politisi, kenapa? Karena politisi bisa sambil nyanyi, kalau nyanyi nggak bisa sambil politisi. Terima kasih Mas Sama-sama, Pasya atas Pak. waktunya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Showbiz Metro TV. Bye-bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.